ambil absen. Yang pertama M. Hendrawan. Ada. Nah, selanjutnya Martiona. Ada. Sahrul Ramadan. Rika. Ada. Dini. Semua sudah hadir. Nah, jadi untuk materi pada pagi hari ini, nah, kita mengenal negara-negara ASEAN. Nah, adapun tujuan pembelajaran ASEAN ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah berdoa, nah sudah absen. Itu kemarin interaksi antar negara Indonesia. Nah, sekarang interaksi antar ruang di Indonesia. Sekarang interaksi antar negara ASEAN. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, nah, anak-anak ibu nanti bisa membandingkan karakteristik negara Indonesia dan negara ASEAN lainnya. Selanjutnya, nah, kompetensi yang kita capai setelah mempelajari materi ini, diharapkan nanti anak ibu semua sudah mengenal tentang negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, apa saja negaranya? Nah, letak geografis ASEAN itu di mana? Nah, anak-anak ibu semua sudah tahu nanti ya. Nah, dan juga, nah, kita belajar. Nah, coba lihat ASEAN. Kita masuk pertama ASEAN. Penilaian di sini penilaian sikap ya. Nah, penilaian sikap itu ketika proses belajar mengajar, ibu langsung melakukan penilaian sikap. Nah, dan juga penilaian pengetahuan itu nanti ada tugas kelompok diskusi kita, dan juga nanti setelah selesai materi pembelajaran ibu memberikan tugas untuk di rumah nanti. Mulai tentang mengenal negara ASEAN, coba perhatikan di depan. Nah, ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations ya. Nah, atau organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, jadi ASEAN itu terdiri tanggal berapa? 8 Agustus 1967 di bawah Thailand ya, yang diprakarsai atau yang dipelopori oleh 5 negara. Nah, apa saja negaranya? Nah, Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik. Filipina diwakili oleh Francisco Ramos. Nah, ada lagi Singapura itu diwakili oleh S. Raja Ratna. Thailand itu diwakili oleh Kanat Koman. Nah, ada 5 negara tambahan. Oh Bu, kenapa kok sekarang masih 10 negara? Padahal Asia Tenggara kan ada 11 negara. Kenapa? Karena sampai hari ini Timor Leste, nah itu kan negara Asia Tenggara, tetapi dia masih mengajukan sebagai anggota ASEAN, belum ditetapkan, belum diterima oleh negara-negara anggota ASEAN. Dia sudah mendaftar sebagai anggota ASEAN, tetapi belum resmi. Jadi sampai hari ini negara anggota ASEAN itu ada 10 negara ya. Nah, selain dari 5 negara itu ada juga Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Laos, dan juga ada Kamboja. Nah, peta, kita lihat peta. Ini peta Asia Tenggara. Peta ASEAN. Negara apa sih yang terletak paling utara? Coba di sini. Negara apa? Myanmar. Nah, selanjutnya negara apa yang terletak paling selatan? Kita lihat ini. Indonesia. Selanjutnya negara apa yang terletak paling
Oceania, kawasan Pasifik Selatan. Ya, kalau di sini dia, ya yang warna ini, Kamboja. Lihat masing-masing. Ya, ada lagi yang berbentuk fragmented, itu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Nah, selanjutnya berbentuk elongated, itu berbentuk memanjang. Contohnya Vietnam. Nah, selanjutnya protrude, berbentuk kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, itu Thailand. Nah, Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan. Dan juga ada gambar sengketa internasional Indonesia dengan Malaysia di Ambalat. Nah, selanjutnya ini juga ada peta Indonesia, peta ASEAN. Nah, coba lihat. Nah, di LKPD kan juga ada gambarnya. Nah, sebelum kita masuk diskusi kelompok, itu kan Ibu sudah membagi anak-anak Ibu menjadi 4 kelompok. Nah, jadi pertama nanti ada Ibu tayangkan video pembelajaran. Nah, setelah itu nanti anak-anak Ibu semua bahas, diamati materinya atau videonya, dan juga diamati gambar yang ada di LKPD dan video yang Ibu tayangkan. Setelah itu diskusikan hasil diskusi kita, jawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Silakan didiskusikan. Ada LKPD-nya, jawab langsung di sini ya, Nak, ya. Nah, banyak anggota kelompok. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini saya akan presentasi hasil diskusi kami di kelompok 1 tentang negara-negara, mengenal negara-negara ASEAN. Pertama, apakah perbedaan bentuk karakteristik geografis Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya? Jawaban dari diskusi kami, Indonesia memiliki banyak pulau daratan yang luas dan memiliki lautan yang sangat luas dan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Pertama, apakah perbedaan bentuk karakteristik geografis Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya? Indonesia merupakan kepulauan terbesar di dunia dan memiliki beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia yang dapat oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayah rawan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki delta yang beragam bentuknya dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Apakah perbedaan bentuk karakteristik geografis Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya? Indonesia memiliki banyak daratan dan lautan sehingga banyak penduduk bekerja sebagai petani dan nelayan. 2. Bagaimana cara menentukan batas-batas negara Asia Tenggara? Dengan cara menentukan garis-garis batas antara 2 daerah atau lebih, di mana garis batas tersebut disepakati oleh pemerintah daerah tersebut. Apakah perbedaan bentuk karakteristik geografis Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya? Jawabannya, Indonesia memiliki banyak daratan dan lautan dan juga pulau
di sebelah barat dengan Teluk Bengawan. Nah, jadi tadi anak-anak ibu dari kelompok 1, 2, dan 3 juga kelompok 4 dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nah, coba kita lihat kesimpulan dulu. Dari materi yang kita pelajari hari ini, nah materi kita kan berbasis program based learning dari materi mengenal negara-negara ASEAN. Nah, jadi anak ibu di situ, nah kita bahas tentang letak geografis, apa akibat dari letak geografis, sengketa apa yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga. Nah, akibat dari letak geografis ini, ya kan? Nah, itu banyak negara-negara tetangga kita yang mengklaim ya, pulau-pulau seharusnya milik Indonesia diklaim oleh negara asing. Contohnya Malaysia. Nah, kita ada dengar kan masalah sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi Malaysia itu mengklaim pulau Ambalat itu milik dia. Dan juga ada lagi Bintan dan Sepadan. Nah, Sepadan dan Bintan itu juga pulau seharusnya milik Indonesia. Nah, dan juga tadi kalau kita lihat di video, nah ada kapal asing, nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Itu sengketa yang disebabkan oleh letak geografis Indonesia, ya kan? Terhadap negara-negara tetangga. Jadi ada lagi masalahnya, apa lagi sengketa PKI, ya kan? Banyak PKI ya ke luar negeri itu secara ilegal. Nah, apalagi ada penyelundupan narkoba. Sebetulnya banyak sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan letak geografis. Nah, dibaca di rumah materinya. Nah, dan juga untuk tugas di rumah. Nah, nanti setelah belajar ini Ibu bagikan tugasnya, itu nanti ada tugas individu ya, tugas mandiri yang kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pembelajaran pertemuan berikutnya.